Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Kamila Aulia Rosyada. Saya berasal dari program studi keperawatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Lambung Mangkurat. NIM saya 24109133200010. Di sini saya akan membahas persiapan penyajian lisan yang berjudul Menjaga Kesehatan Mental dengan Self-Healing. Pernahkah kalian merasa stres atau kelelahan mental, namun tidak tahu harus bagaimana? Atau tahukah kamu bahwa kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik? Untuk tesis ini bertujuan untuk meneliti berbagai teknik yang dapat diterapkan untuk menjaga kesehatan mental dengan self-healing. Lalu bagaimana cara mengatasi gangguan kesehatan? Yaitu salah satu cara untuk mengatasi gangguan kesehatan mental yaitu dengan self-healing atau proses penyembuhan yang dilakukan oleh diri sendiri. Self-healing menjadi salah satu kegiatan yang populer dilakukan oleh semua kalangan dengan tujuan menjaga kesehatan mental. Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk sosial yang perlu hidup berdampingan dengan orang lain. Namun, tidak jarang hubungan antar individu bisa saja menyebabkan terjadinya konflik. Baik, di sini saya akan menjelaskan ringkasan dari setiap tesis yang saya berikan. Yang pertama, tesis 1, self-healing melalui me time, sebagai upaya menjaga kesehatan mental. Tesis ini menyoroti pentingnya me time sebagai salah satu bentuk self-healing untuk menjaga kesehatan mental. Self-healing menjadi populer di berbagai kalangan sebagai metode untuk mengatasi gangguan mental dengan usaha mandiri. Me time adalah waktu yang diluangkan untuk diri sendiri tanpa gangguan dari orang lain untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan. Me time penting bagi kesehatan mental karena dapat mengurangi stres dan kecemasan, mencegah kejenuhan, membantu menemukan diri sendiri, meningkatkan konsentrasi dan produktivitas, membantu pemecahan masalah, dan lain-lain. Baik, kita akan masuk ke pembahasan tesis 2, perencanaan bisnis feasibility KP Get You Healthy dengan konsep self-healing. Tesis ini berfokus pada perencanaan bisnis KP dengan konsep self-healing, di mana pengunjung bisa menemukan kedamaian mental sebelum mencari bantuan psikologis. KP ini juga menawarkan lingkungan yang mendukung berbagi cerita dan aktivitas relaksasi untuk membantu kesehatan mental. Baik, kita masuk ke tesis 3, pengaruh praktik yoga sebagai metode self-healing pada wanita dengan sindrom kelelahan kronis. Tesis ini mengeksplorasi bagaimana yoga sebagai metode self-healing dapat membantu wanita dengan sindrom kelelahan kronis. Studi ini menunjukkan peningkatan dalam energi, suasana hati, dan persepsi kesehatan setelah intervensi yoga secara rutin. Baik, kita masuk ke tesis 4, self-healing terapi untuk mengatasi kecemasan. Tesis ini meneliti peran terapi self-healing dalam mengatasi kecemasan yang diakibatkan oleh konflik dalam hubungan sosial. Meskipun manusia adalah makhluk sosial, konflik interpersonal dapat memicu kecemasan yang memerlukan pendekatan self-healing untuk penyembuhan. Self-healing melalui teknik seperti meditasi, spiritualitas, atau hobi dapat berperan penting dalam mencegah atau mengatasi sindrom seperti sindrom burnout atau stres. Berikut beberapa caranya. Yang pertama ada meditasi. Meditasi itu adalah praktik meditasi membantu menenangkan pikiran dan mengurangi stres. Dengan meningkatkan kesadaran diri, individu dapat mengenal tanda-tanda kelelahan sebelum terjadi lebih parah. Terakhir, tesis 5, teknik self-healing mencegah fast-forward syndrome dan menjaga kesehatan jiwa. Tesis ini meneliti bagaimana self-healing dapat mencegah fast-forward syndrome dan menjaga kesehatan jiwa. Tesis ini menekankan pentingnya pengembangan coping individu untuk menghindari gangguan mental, terutama setelah kehilangan posisi kekuasaan atau peran penting. Saya ingin mengajak Anda semua untuk mulai menerapkan teknik-teknik ini dalam kehidupan sehari-hari. Ambil waktu untuk diri sendiri, ciptakan ruang bagi diri Anda untuk beristirahat dan merenung. Pertimbangkan juga untuk mencoba yoga atau aktivitas fisik lainnya yang dapat membantu meredakan stres dan meningkatkan suasana hati. Ingatlah, menjaga kesehatan mental adalah proses yang berkelanjutan dengan konsistensi dalam praktik self-healing
Kita dapat mencegah kecemasan, mengatasi konflik dalam hubungan dan secara keseluruhan. Meningkatkan kualitas hidup kita, mari kita semua berkomitmen untuk lebih memperhatikan kesehatan mental kita, karena kita semua berhak merasakan kedamaian dan kesejahteraan. Terima kasih, dan semoga Anda semua terinspirasi untuk memulai perjalanan self-healing ini dengan menggunakan teknik-teknik yang sudah saya jelaskan. Sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.